Yo guys, kenalin nama gua Zulam dan kali ini gua akan menceritakan tentang kisah pertempuran 10 November rakyat Surabaya. Setelah pesan-pesan berikut ini. Peristiwa bersejarah ini dipicu oleh tewasnya Brigadir Jenderal Malabi dalam pertempuran Surabaya, Jawa Timur. Dalam peperangan itu, Malabi tewas terpanggang dalam mobil yang ditumpanginya, diduga akibat lemparan granat saat melintas di depan Gedung Indramayu. Lemparan granat. Jadi gini, lu ngadang mobil di jembatan, mobil musuh nih lewat, pegang granat, lu tarik pinnya, lemparin, dan boom, meledak deh, tewas jenderalnya. Komandan Angkatan Perang Inggris di Indonesia, Jenderal Christensen pun menyebut tewasnya Malabi sebagai satu pembunuhan yang kejam. Dia menyatakan akan menuntut balas terhadap rakyat Indonesia dan Surabaya, khususnya puncak pimpinan Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia, Sutomo atau biasa dipanggil Bung Tomo alias Bung Kecil, mengatakan rakyat Indonesia tidak takut dengan ancaman Christensen yang akan menuntut balas. Wow, berani memang Pak Bung Tomo ini. Dia juga melihat di balik pernyataan Christensen yang ingin menurunkan kekuatan militer secara penuh untuk menggempur rakyat Indonesia yang sedang berjuang mempertahankan kemerdekaannya yang baru diproklamirkannya itu. Terdapat satu musyarat licik. Dalam hal ini, Bung Tomo teringat perang Jepang melawan Cina pada tahun 1931. Ketika itu, Jepang ingin menguasai Manchuria dalam pertempuran dengan rakyat Tiongkok itu. Shirinpo Nakamura tewas. Tidak terima, Jepang mengancam akan menuntut balas. Mula-mula, perasaan rakyat Jepang untuk menuntut balas yang dikorbankan. Lalu, dari berbagai penjuru, tentara Nippon menyerang dan mencaplok seluruh wilayah Manchuria. Satu serdadu Nippon tewas. Seluruh wilayah Manchuria dikuasai. Dengan tewasnya Malabi, Bung Tomo khawatir pihak Belanda memakai Inggris untuk mencaplok kawasan Surabaya seperti Jepang menguasai Manchuria saat perang melawan Cina. Kekhawatiran itu pun terbukti benar. Pihak Belanda melalui Inggris mengultimatum pemerintah Indonesia yang baru terbentuk dengan menyerahkan diri dan meletakkan senjata, lalu mengangkat tangan tinggi-tinggi. Bejir, diultimatum. Wow. Dalam serabar yang disebar melalui udara, Komandan Angkatan Perang Inggris Jawa Timur, Mayor Jenderal Mansert, meminta seluruh pimpinan Indonesia, pemuda, polisi, dan Kepala Radio Surabaya menyerahkan diri ke Batavia atau Jalan Batavia pada 9 November 1945. Selebaran. Lu buat pamflet, semacam brosur gitulah. Terus lu angkutin ke pesawat, diterjunin ke kota Surabaya. Jadi kayak hujan kertas gitu. Unik sih. Unik. Penghinaan itu kontan membuat dada para pejuang kemerdekaan terbakar dengan cepat. PPRI memberikan pelatihan kilat perang gerilya terutama tentang tata cara penggunaan senjata hasil rampasan pasukan Nippon. Mantul nih PRI ini. Perlu diketahui pada zaman itu banyak pejuang rakyat yang belum mengerti tata cara menggunakan senjata rampasan. Hingga akhirnya tidak jarang senjata itu memakan tuannya sendiri dan otomatis merugikan perjuangan kemerdekaan. Betul awake dhewe kok iso iki lho. Aduh. Setelah mendapatkan pelatihan cukup, secara bergantian mereka memberikan pengajaran kepada teman-temannya yang lain dan seterusnya. Mantul, turun-temurun ilmu senjatanya ini. Mereka inilah yang kemudian dikenal sebagai pasukan berani mati. Wow, amazing. Di antara kelompok perjuangan itu terdapat bukan hanya rakyat Surabaya, tetapi juga pejuang dari Sumatera, Kalimantan, Maluku, Sulawesi, Bali, para kiai, alim ulama, anak-anak, pemuda, pemudi, dan orang tua berbagai dari Pulau Jawa. Semua terjun ke medan perang, bersatu sangat bangsa Indonesia, bangga gua. Di tengah situasi genting itu, Gubernur Jawa Timur Suryo berpidato di corong radio.
meminta rakyat untuk bersabar dan menunggu keputusan dari pemerintah pusat di Jakarta karena ultimatum itu ditunjukkan kepada republik yang baru berdiri. Tetapi Jakarta menyerahkan keputusan yang diambil kepada pemerintah rakyat daerah. Akhirnya, Gubernur Suryo kembali berpidato dan meminta rakyat mempertahankan kemerdekaan yang baru diproklamirkan. Tetapi Jakarta hingga 10 November 1945 pagi, rakyat yang siap angkat senjata pun masih menunggu. Akhirnya tersiar kabar sekira pukul 9 lebih, seorang pemuda melaporkan terjadi penembakan oleh pasukan Inggris. Penembakan, mantap sih. Bedilan. Peristiwa yang tunggu pun tiba. Masing-masing pasukan pemuda dikerahkan ke pos dan pangkalan yang sudah menjadi tanggung jawabnya. Mari tembak-tembakan mau. KP pasukan pemuda sing siap langsung digas nak pos masing-masing untuk berjaga-jaga. Pertempuran hebat pun terjadi. Moncong senjata memuntahkan pelornya. Segenap rakyat berjuang bersama. Tidak ada perbedaan golongan, tingkatan, agama, dan paham. Ketika satu Indonesia terancam, satu bangsa Indonesia akan membelanya. Persatuan Indonesia, sila ketiga. Inilah hakikat dari peristiwa bersejarah itu, di mana semua rakyat menjadi satu dan melupakan semuanya kecuali Republik Indonesia. Perorangan tidak berlaku pada hari itu. Pemerintah, tentara, rakyat melebur jadi satu. Dan itulah Indonesia. Kepada segenap rakyat Indonesia yang telah berkorban selama itu, gelar pahlawan layak disematkan. Selamat Hari Pahlawan. Hari Pahlawan 10 November. Saiki bulan Maret anjir. Terima kasih telah menonton video gua, dan mohon maaf apabila ada salah perkataan ataupun salah pengucapan, dikarenakan ini video YouTube pertama saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.